Dengan bingung salah naik lift. Kenapa kamu lagi? Saat itu, pria itu malah bercanda bahwa ini adalah pertemuan ketiga mereka. Ia juga sangat percaya diri mengatakan bahwa pada pertemuan terakhir, gadis itu hanya menunduk berjalan. Mengejutkannya, pertemuan kali ini juga sengaja memberikan sinyal. Gadis itu mendengar, hanya tersenyum tipis. Aku akan seperti orang yang mengenakan jas abu-abu gelap dengan kotak hadiah batu permata biru dan mengantarkan koran padanya. Pria itu baru saja ingin marah, tetapi langsung dibalas oleh gadis itu. Meskipun jasmu terlihat agak mahal, tetapi naik lift juga harus antre. Sungguh seperti katak yang menikahi kodok. Bentuknya jelek, bermain bunga. Begitu suara itu selesai, dia berbalik untuk pergi. Namun dia menyadari bahwa lift tidak bergerak. Saat sedang bingung, asisten presiden memberitahu gadis itu untuk membiarkan dia keluar sebentar. Gadis itu melihat ke arah isyarat asisten. Gadis itu langsung mengerti segalanya. Ah, sudah selesai, sudah selesai. Tidak heran saya bilang kenapa tidak ada yang antre di lift ini. Ini khusus untuk presiden. Presiden seharusnya bukan. Bukan. Apa mungkin itu kamu? Ah, itu. Lumayan suka bercanda ya. Jadi, waktu Anda sangat berharga. Saya pergi dulu. Oh, benar, Tuan Wang, jas Anda ini benar-benar cocok sekali. Bergaya, tidak salah lagi. Sebenarnya, Nona Sen cukup fleksibel. Namun, di sisi lain, dia memang memiliki pandangan yang unik untuk menjadi desainer di grup kita. Anda tidak mempertimbangkan untuk menjadikannya desainer pribadi Anda, Yang Guo. Kalau kamu tidak mau bonus bulan ini, bilang saja banyak-banyak. Sialan. Kalau saja aku tahu dia adalah aku. Biarpun dipaksa mati, aku juga tidak akan mengejek dia sedikit pun. Lusa masuk kerja, tidak tahu apakah akan dipecat karena melangkah masuk dengan kaki kiri. Dengar-dengar, desainer wanita baru di departemen desain kita adalah asisten Yao. Dia sengaja menyapa, asisten khusus Yao. Itu kan berarti mewakili maksud Tuan Lu. Tuan Lu sangat memperhatikan. Apakah rekan baru ini adalah calon ibu presiden di masa depan? Aduh, Paman, bukan begitu. Bukankah kita sudah sepakat untuk lebih rendah hati? Kenapa semua orang sudah tahu? Bagaimanapun juga, saya masuk ke perusahaan ini melalui proses yang resmi. Tidak boleh membuat orang merasa bahwa kita menggunakan jalur belakang. Kamu adalah rekan baru itu. Iya, halo semuanya. Hai, halo, silakan duduk. Tidak heran kamu seorang desainer top, sangat anggun ya. Kamu harus menyatakan perasaanmu kepada rekan-rekan agar hubungan kalian lebih akrab. Aku akan pergi ke sana dulu. Cantik sekali. Lihat, ada wanita cantik lagi. Ada apa, Kiao, kau kenal dia? Dia mahasiswa D3 tidak terkenal. Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Hanya pernah bertemu sekali waktu wawancara saja. Waktu itu dia terlambat, dan dia masih berteriak-teriak di kantor. Pamanku akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terpaksa membuat pengecualian dan membiarkannya masuk ke departemen desain untuk mencoba. Namun ini hanya solusi sementara. Jika dia tidak bisa melewati masa percobaan, dia akan dipecat. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Dia seorang lulusan diploma. Kamu masih berani datang untuk merekam? Orang seperti ini sama sekali tidak layak bekerja di perusahaan kita. Lebih baik kita iseng sedikit padanya. Kamu ngapain sih? Tidak sengaja merobek rokmu. Bagaimana ini? Bagaimana kalau aku ganti rugi untukmu? Aku rasa rok ini harganya tidak sampai 2.000. Cao, jangan berlebihan. Kenapa kamu suka cara yang begitu rendah ini? Kamu berani bicara seperti itu? Kamu tahu dia siapa? Dia adalah calon ibu presiden. Tidak mungkin, saya baru masuk perusahaan baru sudah membuat bos dan istrinya marah. Tapi, rokmu sobek, bagaimana kamu bisa menghadiri pesta? Atau kamu minta tolong padaku? Saya akan cari orang untuk membeli satu untukmu di pasar. Hahaha. Sudahlah, sabar saja. Mencari pekerjaan di zaman ini juga tidak mudah.
Permisi, di mana toilet ya? Di sini saja, saya akan mengantar Anda ke sana. Tolong cari juga satu gunting dan benang jarum. Terima kasih. Baiklah. Kamu tidak merasa gaun ini agak aneh? Tapi cukup bagus kok. Wanita menyebalkan ini, aku pasti harus memberinya pelajaran. Struknya sudah aku buang, ini harga resmi. Kalau tidak ada masalah, silakan transfer. Kamu bilang 15.000 ya 15.000. Siapa yang tahu apakah ini barang palsu? Semua berasal dari latar belakang desainer. Apakah ini palsu bisa langsung terlihat? Atau apakah kamu bahkan tidak bisa? Tapi gaun ini kan sudah kamu ubah. Mengapa Jojo harus membayar seluruh biayanya? Bukankah tadi dia yang menawarkan untuk membayar? Apakah kau berencana membayar upah kerjaku juga selain dari 1.500 untuk pakaianmu? Oh, kita semua rekan kerja, tidak perlu begitu formal kan? Tidak mungkin kan? Bagaimana mungkin istri dari presiden perusahaan lu tidak bisa membayar 1.500? Keluarkan ponsel. Mengapa gaun dia berbeda dari yang dia pakai saat kita bertemu di mall? Tadi gaun Nona Sen terkena sobek, jadi dia mengubahnya menjadi model pendek. Harga asli 15.000, dengan kartu hitam paman, setelah diskon hanya 1.500. Untung besar. Hai. Apa yang terjadi sebelumnya memang salah saya, tapi ke depannya, kita semua kan rekan kerja. Saya juga tidak ingin situasinya terlalu tegang. Bagaimana kalau saya mengangkat gelas untukmu? Anggap saja ini permintaan maaf saya. Saya mengangkat gelas untukmu. Anggap saja ini permintaan maaf saya. Xiao Xiao sudah meminta maaf kepada kamu tadi. Kamu bahkan tidak minum seteguk pun. Sangat tidak menghargai. Di depan banyak orang seperti ini, jika dia tidak ingin kehilangan muka, dia harus memaksakan diri untuk meminumnya. Biarkan dia menderita dan tidak bisa mengungkapkan. Kamu sangat kecil hati. Bagaimana nanti kamu bergaul dengan rekan-rekan di kantor? Baiklah. Karena kamu begitu tulus, aku akan menerima permintaan maafmu. Menambahkan cara seperti itu dalam anggur merah, hanya bisa terpikir olehmu. Kamu begitu suka minum, maka minumlah ini untukku. Pertama karena dipecat karena Rui Kai itu manusia sial, lalu bertemu dengan rekan kerja aneh-aneh ini. Sungguh sulit menjadi pekerja lepas. Sudahlah, dipecat ya dipecat. Lagi pula, aku juga belum pernah makan. Tadi waktu kamu di dalam, kan cukup hebat. Kenapa? Sekarang malah sembunyi di sini dan menangis. Maaf ya. Udah bikin 2 pestamu berantakan. Juga udah ngebully kamu. Bagus, kamu telah membuat 2 acara saya berantakan. Jadi, bukankah seharusnya kamu bekerja lebih keras? Teruslah menghasilkan uang untuk saya. Baiklah. Saya akan mengantarmu. Tidak usah, Pak Lu. Saya bisa naik bus dengan mudah. Ngomong-ngomong, Pak Wu, kamu baik-baik saja. Memang soal selera memilih istri. Kau sudah mengabaikan aku. Maksudnya memilih istri itu bagaimana?
Nona Lee, berkas lamaran kerja Anda sudah siap. Ini tempat kerja Anda. Mulai sekarang, Anda akan bekerja di sini. Baik, terima kasih. Perhatikan seleksi produk baru kuartal depan ya. Sudah dimulai. Tema kali ini adalah berat. Silakan kirimkan desain kalian ke email saya secepatnya. Desain yang terpilih untuk pakaian wanita musim gugur akan diambil dari semua karya desain. Desainer atau kelompok yang terpilih akan mendapatkan hadiah uang tunai. Masuklah, saya akan mengaitkannya. Saya sedang menunggu untuk digunakan. Tahu saya akan mengaitkannya. Aku sedang sibuk, tidak ada waktu. Hanya memintamu untuk membantumu. Semua demi pekerjaan. Itulah sikap kerjamu. Aku tidak punya kewajiban untuk membagi pekerjaannya. Sok keren kamu. Jangan lupa, kamu masih dalam masa percobaan. Salah satu penilaian untuk menjadi karyawan tetap adalah penilaian dari rekan kerja dan evaluasi dari pemimpin departemen. Kepala Huang adalah Paman Kiao Kiao. Kamu telah membuatnya dan kami, rekan-rekan, marah. Apa kamu pikir kamu masih bisa menjadi karyawan tetap? Bersaing denganku hanya akan membuatmu diusir dari perusahaan. Tolong buatkan aku secangkir kopi. Sen Zihan, tolong ambilkan aku pesanan di bawah. Bantu kirimkan dokumen ini ke departemen sebelah. Bawa dokumen ini untuk ditandatangani oleh Pak Wang. Hari ini saya tidak punya waktu untuk bekerja karena terganggu oleh orang-orang ini. Saya hanya bisa lembur di malam hari. Sudah selesai. Cetak dulu. Besok kita lihat apa yang perlu diubah. Masih lembur ya? Pak Lu. Kenapa kamu datang? Saya datang untuk mengambil dokumen. Kebetulan melihatmu di sini. Dokumen apa yang begitu penting sampai harus datang langsung? Apakah kamu sedang merancang produk baru untuk kuartal depan? Iya, dan dengan kedatanganku yang dekat, kamu pasti sangat terharu, kan? Bagaimana kalau mempertimbangkan kenaikan gaji sebagai penghargaan? Jika desainmu diterima, tentu saja, saya akan mempertimbangkan untuk mengangkat statusmu lebih awal. Ya ampun, semoga orang baik hidup aman sejahtera. Jadwal ini sudah tidak ada bas lagi. Ayo, saya antar kamu. Terima kasih, Pak Lu, sudah mengantar saya pulang. Itu yang saya katakan tentang Anda yang kurang baik sebelumnya hanya bercanda. Jangan lupa ya. Tidak masalah. Saya sudah mengingatnya. Jadi, kamu harus lebih keras bekerja. Supaya cepat mendapatkan status tetap, sekalian menjadi stylist pribadi saya. Bolehkah saya menolak? 2 kali kerja. Baiklah, tidak masalah. Anda tenang saja, serahkan pada saya. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Aku akan pergi duluan. Anda pulang dan istirahatlah lebih awal.
Ini adalah desain produk baru yang dibuat Shen Zihan. Tidak bisa. Jika desain ini dikirim, mungkin Shen Zihan akan berhasil diangkat menjadi tetap. Pikirkan cara untuk mengatasinya. Shen Zihan, bisa tidak kamu tenang sedikit di pagi hari ini? Desain saya hilang. Ada yang melihatnya, saya meletakkannya di sini semalam. Siapa yang akan menyentuh kertas kerjamu? Kemungkinan besar, ibu kebersihan membuangnya sebagai sampah. Tidak mungkin. File desain juga hilang. Seseorang telah menggerakkan komputernya. Beritahu saja. Desain produk baru Zhang Xinqiao telah disetujui. Untuk menunjukkan penghargaan, keputusan bersama dari manajemen perusahaan, Zhang Xinqiao dipromosikan lebih awal dan diangkat sebagai pemimpin kelompok. Wow, Xiao Qiao, kamu hebat sekali. Tidak heran kamu lulusan dari sekolah desain terbaik. Memang ada kemampuannya. Iya, lagi pula kemampuan seperti itu tidak dimiliki semua orang. Seperti beberapa orang yang meskipun menggunakan trik untuk lolos wawancara, tetap saja tidak bisa melewati masa percobaan. Terima kasih atas dukungan kalian. Saya yang akan membayar teh sore ini. Qiao benar-benar cantik dan baik hati. Ah, desain Zhang Xinqiao. Sudah dikirim ke email kalian. Kalian bisa belajar sedikit ya. Kau pencuri yang tak tahu malu. Kau pencuri yang tak tahu malu. Kau berani memukulku. Kau orang jahat. Yang kamu pelajari di sekolah desain terkemuka nasional adalah membeli karya orang lain dengan uang. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kalau begitu beritahu aku, mengapa karyamu persis sama denganku? Apa itu berarti persis sama? Ini adalah karya desain yang saya buat. Kamu bilang karyaku persis sama denganku, maka keluarkan karyamu. Mari bandingkan dan lihat apakah mereka benar-benar sama. Karya kecil ini kita semua telah melihatnya. Sama sekali tidak mungkin karya seperti ini dibuat oleh seorang desainer yang tidak berbakat. Jelas kau mengambil desainku. Dan kau menghapus file-file itu. HMPH, lucu. Kau tidak bisa menunjukkan apa-apa dan hanya mencemarkan nama baikku. Benarkah kau pikir aku mudah diperdaya? Zhang Xinqiao sekarang menjadi ketua kelompokmu. Beginilah kamu memperlakukan atasanmu. Omku menggangguku. Pada hari wawancara aku sudah tahu bahwa kau bukanlah orang yang tenang dan bekerja dengan baik. Aku tidak menyangka bahwa kau begitu berani memukuli atasan di depan umum. Jika memang begitu, kami grup Luo hanya bisa memberhentikanmu. Kepala Huang, kalian berdua berpura-pura di sini, tidak lelahkah? Membuktikan perkataanku sangat mudah. Kita hanya perlu melihat rekaman CCTV untuk melihat apakah Zhang Xinqiao benar-benar telah menyentuh komputerku. Maka semuanya akan terungkap. Kau pikir kau siapa? Semua rekaman CCTV perusahaan adalah rahasia. Bukannya kau mau memeriksa, maka bisa langsung memeriksa. Shen Zihan, aku tahu kau dan aku masuk perusahaan ini di angkatan yang sama. Melihatku diangkat menjadi karyawan tetap lebih dulu dan mendapat promosi. Hatimu tidak seimbang, sehingga kau menjelek-jelekanku. Tapi aku memperingatkanmu, jangan bermimpi tentang hal-hal yang bukan milikmu. Lagi pula, orang sepertimu yang tidak punya pendidikan dan latar belakang hanya pantas menjadi batu loncatanku. Baiklah,
Di perusahaan tidak boleh membicarakan hal-hal yang tidak ada dasar ini. Jika ada yang berbuat onar lagi, langsung dipecat. Kamu harus membantuku dengan masalah pengawasan paman. Tenang saja, aku sudah menghapus semuanya. Aduh, aku sudah tahu paman yang terbaik untukku. Kamu juga memang terlalu lengah. Jika ada tindakan lagi, ingat, jangan tinggalkan bukti untuk dirimu sendiri. Lain waktu. Emily akan datang ke perusahaan bulan depan untuk membicarakan kerjasama. Apakah itu Emily, aktris papan atas yang selama ini berkarir di Amerika? Ya. Dia ingin meminta seorang desainer untuk mendesain gaun karpet merah untuknya dalam rangka menghadiri festival film internasional. Penampilanmu di seleksi produk baru kali ini cukup bagus. Aku bisa membantumu mendapatkan kesempatan desain ini. Jika Emily mengenakan gaun rancangan saya di karpet merah, maka saya akan langsung terkenal di industri ini. Jadi, kamu harus membuat karya yang bagus. Aku melihat Shen Zihan, gadis itu, memang berbakat dalam desain. Perhatikan dia lebih banyak. Tenang saja, paman. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Tuan Lu, Jinsu, hasil desain sudah keluar. Apakah Anda sudah tenang? Sejak kapan hal kecil seperti ini juga perlu saya? Jinsu, tunggu. Bawa sini, biar saya lihat. Dengar-dengar ini dirancang oleh seorang magang. Sesuai dengan peraturan perusahaan, staf magang ini sudah melakukan transfer lebih awal. Apakah kamu sedang mendesain produk baru untuk kuartal berikutnya? Jika desainmu diterima, saya akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu karyawan tetap lebih awal. Ternyata benar. Gadis kecil ini tidak mengecewakan saya. Bagus sekali. Desain kali ini sangat bagus. Aneh, apa yang menarik dari ini? Han, dengar-dengar kamu sudah berhasil masuk kerja. Malam ini aku akan pesan restoran untukmu, untuk merayakannya. Baik, aku pasti akan datang tepat waktu. Kathleen, cepat lihat, apakah itu Shen Zihan? Kathleen, cepat lihat, bukankah itu Shen Zihan? Musuh tak akan bertemu kalau tak ditakdirkan. Terakhir kali dia membuatmu rugi banyak uang. Kali ini kita sama sekali tidak boleh melepaskannya begitu saja. HMPH. Sialan, perempuan jalang ini, terakhir kali dia melakukan penyadapan ilegal. Kali ini, saya akan mencari seseorang untuk menemaninya bersenang-senang. Segera selesaikan proyek ini. Baik. Dan saya akan pergi ke ibu kota minggu depan untuk menghadiri jamuan makan malam bisnis. Saya perlu desain khusus untuk penampilan saya. Kalau begitu, saya akan meminta kepala desainer perusahaan untuk mendesainnya untuk Anda. Apakah kita masih perlu memberikan kesempatan kepada karyawan baru? Saya rasa desainer baru di departemen desain cukup bagus. Ada 2 karyawan baru di departemen desain. Anda maksud yang mana? Tentu saja, siapa yang desainnya terpilih? Anda yakin? Baik, mengerti. Saya segera mengurusnya. Gadis kecil, kenapa kamu sendirian larut malam seperti ini? Pergi sana. Masih cabe-cabean juga. Ahahaha. Biar abang cicipi, seberapa pedas mulutmu. Cium. Mataku. Kakak, tidak apa-apa, cepat bantu aku berdiri. Shen Zihan, ini sudah yang keempat kalinya. Kali ini kamu akan menggunakan apa untuk membawanya?
Cepat pergi dan tangkap wanita itu untukku. Selesaikan masalahnya, kalau tidak, jika dia mengetahuinya. Aku akan menggunakan penis kalian untuk memberi makan anjing. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Kalian tidak pernah mencari tahu siapa aku sebenarnya. Kamu siapa? Aku pernah melihatnya di berita. Dia adalah Presiden Grup Lu. Presiden Lu. Oh, Presiden Lu. Presiden Lu, tolong ampunin kami, Presiden Lu. Semua ini atas perintah Presiden Lin. Presiden Lu, tolong ampunin kami. Baiklah, lalu kalian tadi mau melakukan apa padanya? Sekarang bagaimana kita kembali dan melakukan kepada Lincoln? Tapi, Tuan Lin, dia adalah seorang pria. Ada masalah? Tidak, tidak ada. Kami jamin akan menyelesaikan tugas. Cepat pergi. Ingat untuk merekam video. Masih marah? Tidak apa-apa, kan? Kalau tidak apa-apa, kenapa seorang gadis kecil keluar tengah malam? Om mengajak saya makan. Saya sebenarnya ingin makan di dekat sini. Om itu teman lama Anda yang tinggal di dekat sini. Saya bisa masuk ke ruangan ini berkat kakek itu. Orang baik semua dikerjakan olehnya. Saya masuk dulu ya. Tidak apa-apa kalau saya ikut juga, kan? Yang saya maksud adalah saya akan mengunjungi teman lama bapak saya. Oh, Xiao Han. Mengapa kamu datang? Oh, Xiao Han. Tidak, saya sudah selesai. Sebenarnya siapa yang seharusnya ini? Om. Anda kenal dengan Tuan Lu? Sebelumnya sudah pernah ke rumah kami. Kalian berdua datang bersama ya? Kamu masih berani membicarakan hal ini? Kamu masih berani membicarakan hal ini, kalau bukan karena kamu memilih tempat yang jelek ini. Tadi di jalan kita bertemu dengan cukup kebetulan. Aku pikir anak ini benar-benar membuka suara. Aku adalah bawahan. Bagaimana bisa merasa tidak enak? Sungguh, aku memang bawahan. Aku lihat kalian berdua cukup akrab. Aku pikir kalian berdua. Bagaimana mungkin? Jangan salah paham, bagaimana tidak mungkin? Maksud saya, apakah citra saya sebagai Presiden Lu itu sangat buruk? Bukankah kamu punya tunangan? Apa? Kamu kapan punya tunangan? Ayahmu tidak memberitahuku? Selesai, apakah aku sudah mengatakan hal yang salah? Apakah Direktur Lu dan Zhang Xinqiao sebenarnya punya hubungan rahasia? Ada apa ini? Listriknya mati lagi. Anak itu tidak apa-apa, kan? Ini listriknya, selalu bermasalah. Mungkin karena listriknya sudah tua. Jalurnya juga sudah mulai aus. Sesekali listriknya mati. Hei, Xiao Han, tolong jagaku sebentar. Aku keluar sebentar untuk melihat. Baiklah. Dia mengajakku kemari untuk apa? Jangan bilang dia, seorang pria dewasa, takut gelap. Tuan Lu. Sayuran di restoran ini benar-benar enak. Apakah kamu pernah datang sebelumnya? Tidak heran. Dulu tidak terlalu jauh. Tuan Lu, kamu. Bibi tidak perlu repot-repot. Tidak apa-apa, nanti juga akan baik-baik saja. Aku akan menceritakan sebuah cerita padamu. Dahulu kala, kelinci kecil dan landak kecil menjalin hubungan. Lalu, kelinci kecil itu sering terluka sekujur tubuhnya karena memeluk landak kecil. Kemudian suatu hari, kelinci kecil itu sangat kesakitan. Ia hanya bisa meninggalkan landak kecil. Landak kecil itu juga sangat sedih. Saat memikirkan bagaimana caranya agar tidak tertusuk terlalu sakit, nanti si kelinci itu kembali dengan baju pelindung. Dan bilang ke si kelinci berduri, meski kamu akan membuatku luka-luka, aku masih mencoba cara untuk memelukmu.
Kakak, hai. Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Ah, tidak, tidak, tidak. Apakah benar begitu? Bukan seperti itu. Ceritanya cukup salah. Puaskah kamu, Terima kasih, Pak Lu. Pak Lu, saya sudah sampai rumah. Kamu juga pulanglah lebih awal. Tunggu dulu. Jangan ceritakan apa yang terjadi hari ini kepada orang lain. Sudah kudengar. Sebenarnya tidak apa-apa juga jika seseorang sakit. Kamu tadi juga cukup terbuka. Jika kamu tidak ada urusan besok malam, temani aku untuk menghadiri sebuah acara. Tapi aku hanya seorang magang. Baik, saya pasti akan menyelesaikannya. Kembali dan istirahat lebih awal. Paman kedua, oh ya, Xiao Hu, oh tidak, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Dulu begitu muda dan berbakat. Ada gaya ayahmu di masa lalu. Paman Hua terlalu memuji. Yang ini adalah desainer di perusahaan saya. Wow. Cantik sekali dan juga berbakat. Anak buah Xiao Wu benar-benar luar biasa. Ayo, ayo, jangan ragu, duduklah. Xiao Lu. Mitra kerja Anda itu. Perusahaan kami sudah mengadakan diskusi. Tidak ada masalah besar. Hanya masalah harga saja. Hai, kau tidak tahu beberapa tahun terakhir ini. Merek pakaian wanita mewah dari Amerika sangat berpengaruh. Kami hanya memiliki nama saja. Sebenarnya perusahaan ini setiap tahun mengalami kerugian yang cukup serius. Paman Hua, Anda merendah. Saya sudah mengamati keuangan perusahaan Anda. Itu masih cukup ideal. Haha. Jangan bicara tentang pekerjaan. Mari kita minum dulu. Sebelum itu, satu gelas. Paman Hua, saya keluar untuk menjawab telepon sebentar. Tunggu dulu, saya segera kembali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan sibuk dulu. Xiao Shen, kamu belum menghabiskan gelas wine itu tadi. Bagus, memang tidak salah lagi. Bawahannya Xiao Rurong, benar-benar pahlawan wanita. Ayo. Saya menghormati Anda. Apa yang terjadi dengan orang ini? Belum selesai-selesai juga. Sudahlah, klien besar tidak bisa kita buat marah. Sabar saja. Tuan Liu, Anda sudah mabuk. Hahaha. Bersama yang secantik ini, kecantikan minum alkohol. Aku tidak akan mabuk meski 1000 gelas. Tuan Liu, tolong Anda lebih menghargai diri. Aduh, tidak perlu malu. Kamu kan bukan baru pertama kali kerja. Ingin bekerja sama dengan saya. Apa Anda tidak perlu memberikan sesuatu? Tuan Liu, Tuan Liu. Xiao Lu. Apa maksud ini? Aku juga ingin bertanya padamu. Apa maksudmu dengan orang yang menggangguku? Aturan tidak tertulis di dunia bisnis. Dia seorang pendatang baru dan tidak tahu. Kau masih tidak tahu?
Aku tidak keberatan memberitahumu. Datang dan bekerja sama dengan perusahaan kami bisa. Berikan saya sedikit. Mimpi. Lu Hua, apakah kamu tidak ingin pasar negara kamu lagi? Demi seorang wanita seperti ini, apa kamu tidak mencari tahu sebelum datang ke negara Hua? Kami, grup Lu, tidak pernah menggunakan wanita untuk bertransaksi. Lagi pula, bukalah matamu dan lihat dengan jelas. Dia orang saya. Dia orang saya. Apa-apaan ini? Dia orang nih. Maksudnya mungkin dia bilang saya adalah karyawan dia. Karyawan itu seperti sapi bagi bos mereka. Saya tidak salah memuji kecantikan kuda. Mari. Orang muhem adalah barang rongsokan demi uang. Bahkan istri sendiri bisa dijual. Kau akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Aku juga sudah melihat jelas dirimu. Orang sepertimu. Kau akan selamanya berada di bawah. Sialan kau. Liu Hua terlihat tidak seperti orang yang pemaaf. Kau memukulnya tadi. Dia akan membalas dendam. Ada beberapa orang seperti itu. Maaf. Apakah saya yang membuatnya berantakan? Jika saja saya bisa menangani dengan lebih halus, tidak akan ada hal negatif seperti ini. Semakin halus kamu menangani sesuatu, semakin banyak kamu mundur. Ia tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Situasi hanya akan semakin buruk. Tapi saya tahu, bisnis di negara M untuk perusahaan, pasar negara M, tidak penting bagiku. Bekerja sama atau tidak juga tidak penting bagiku. Orang yang terpenting adalah kamu. Orang yang terpenting adalah kamu. Ada apa sih? Tuan Lu hari ini mabuk berat. Bukankah dia punya tunangan? Kenapa masih menggoda perempuan di luar? Mungkin malam ini dia belum makan. Baiklah, saya akan mentraktir Anda makan besar. Bos, 30 daging sapi, 30 daging domba, dan 30 daging babi. Pedas sekali, pedas sekali. Inilah yang kamu bilang mau mengajakku makan besar. Lokasi ini enak sekali. Pesan saja, jangan sungkan. Ini cara makannya bagaimana? Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Xiao Zhang tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukan Liu Xingyun itu. Dokter Lu sudah lama memberitahu Bapak, kan? Operasi Bapak sudah hampir sembuh total. Seharusnya Bapak bisa pulang sekarang. Kau mengerti apa sih? Tuan Lu, saya bawakan sarapan untuk Anda. Bolehkah saya masuk? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Saya sudah masuk. Dokter bilang, bukankah ini hanya luka luar? Mengapa kamu berpikir begitu? Karena Tuan Lu suka manja, kan? Bukan itu maksudku. Dokter yang bilang bahwa Tuan Lu tubuhnya cukup lemah, jadi pemulihannya agak lambat. Iya, kebetulan saya bawa sup ayam untuk Anda. Tapi tanganku masih belum sembuh. Nah, apa yang terjadi? Maafkan saya, sangat minta maaf. Saya saat ini sedang sedikit sibuk, tidak bisa pergi. Kalau begitu, tolong bantu Miss Sen. Sepertinya itu kurang nyaman. Tidak apa-apa, saya bisa menunggu perawat datang dengan perut kosong. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika Anda tidak keberatan, saya akan membuatkan Anda sesuatu.
Baiklah. Minum. Apakah Tuan Lu baik-baik saja? Apa yang perlu dibanggakan? Tuan Lu ini memang sulit diurus. Ada sup ayam, sup tulang sapi, dan sup kaki babi. Benar-benar menganggap saya sebagai pengasuh. Apakah ini dihitung sebagai lembur? Ah, Paman, apa yang kamu katakan itu benar? Bagus sekali. Ah, Paman, apa yang kamu katakan itu benar? Bagus sekali. Ada apa dengan Kiao Kiao? Tadi kantor presiden memberitahuku bahwa aku telah ditunjuk langsung oleh Presiden Lu sebagai penata gaya pribadinya. Wow, Kiao Kiao, hebat sekali. Kita kan sahabat baik, nanti kalau kamu sukses, jangan sekali-sekali lupakan kita ya. Aku sudah mendengar bahwa Kiao Kiao punya hubungan yang istimewa dengan Presiden Lu, desainer pribadi. Ya, banyak kepala desainer di perusahaan kita sudah bergantian. Dia baru saja datang. Tuan Lu sudah memperhatikannya seperti itu. Iya. Ini kan jelas adalah perlakuan yang layak untuk calon ibu presiden di masa depan. Tidak salah lagi. Ternyata dia bilang padaku awalnya, jika desainnya terpilih, dia bisa jadi desainer pribadi. Ini bukan hanya perawatan khusus untuk saya seorang. Shen Zihan. Semua orang sedang bekerja keras. Kamu hanya bersantai di sini. Apakah ini sikapmu sebagai seorang magang? Tuan Presiden, desainer pribadi. Sekarang adalah waktu pulang kerja. Saya sudah menyelesaikannya. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Kamu bisa mengaturku? Shen Zihan, tunggu saja. Aku pasti akan membuat CEO Lu memecatmu. Bebas saja, HMPH. Kenapa rasanya dia punya beban pikiran? Apa yang terjadi padaku? San Shin Kiao sebenarnya adalah tunangan CEO Lu. Seharusnya dia juga menunjuk saya sebagai penata gaya pribadinya. Saya hanya seorang karyawan. Tidak cukupkah jika saya hanya melakukan pekerjaan saya? Saya bertanya apa yang terjadi dengan Anda. Ketidaksengajaan. Tidak juga. Kamu berbohong. Kamu lupa janji kita tentang sup kaki babi. Aku hanya karyawanmu, bukan siapa-siapamu. Untuk apa aku harus membuatkan musuh? Aduh. Ya ampun, apa aku sudah gila? Berteriak-teriak pada bos. Tuan Lu, maaf ya. Aku bukan kamu. Tidak apa-apa, hanya pelan saja. Aku akan pergi membeli buah lagi. Tidak usah. Kamu melakukan apa? Kenapa masuk rumah sakit? Hal-hal heroik seperti menyelamatkan wanita, jangan terlalu ikut campur. Untuk apa sih? Ahahaha. Kerja bagus, pria ini harus melindungi wanita yang dicintainya. Dulu saya menikahi wanita di warnet dengan trik ini. Kamu benar-benar mengerti promosi saya. Paman. Kenapa kamu datang? Xiaolan. Bagaimana menurutmu? Kurasa. Apakah ayah Tuan Lu yang memintamu untuk menjengukku? Xiaolan memang pintar. Ayahnya sedang bekerja di luar negeri dan sangat sibuk, jadi tidak bisa pulang. Begitu mendengar dia dirawat di rumah sakit, jadi saya datang untuk membantu melihat apakah bocah ini hidup atau mati. Saya juga tidak ada kegiatan lain, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Pada akhirnya, semua ini adalah kesalahan saya. Apa yang kamu katakan? Ini ada hubungannya denganmu? Saya sudah mendengar semuanya. Itu dua preman itu disuruh orang karena masalah bisnis. Mencari orang untuk membalas dendam. Harus kukatakan, ini semua gara-gara anak itu, kau tahu. Di dunia bisnis,
Apakah Bapak punya musuh lain? Musuh, tentu saja banyak, tapi yang berani menyewa pembunuh, sepertinya hanya dia. Jadi ini dia, sengitnya persaingan bisnis. Hei, aku sudah menyelesaikan tugasku, aku akan pergi. Tolong ya, jaga anak ini baik-baik ya. Kalau begitu, aku antar kamu ya. Tidak usah. Anda terlalu formal, tidak perlu. Silakan. Saya susah payah mendapatkan informasi bahwa Pak Lu baru-baru ini mengalami cedera dan dirawat di rumah sakit. Kamu juga baru saja dipromosikan sebagai asisten pribadi Presiden, Nona Zhao. Hari ini pasti harus tampil baik. Berusaha untuk meninggalkan kesan baik bagi Pak Lu. Tenang saja, Paman. Lihatlah naskah ini. Sup ayam black bone ginseng yang dirancang oleh Linye. Tadi pagi baru dimasak. Ini adalah kesungguhan. Pak Lu pasti merasakannya. Kalau begitu bagus, jika kamu beruntung bisa diperhatikan oleh Pak Lu di masa depan, kamu bisa sukses besar. Tunggu sampai aku bertemu Pak Lu. Hal pertama adalah membuatnya memecat Shen Zihan. Itu bukan Shen Zihan. Dia bagaimana bisa ada di sini? Siapa pria tua itu? Om. Apa yang terjadi dengan mobil ini? Sudah dikatakan tidak perlu kamu antar. Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Saya tahu. Apa mobil ayah Luo yang menjemputmu? Iya. Lagi pula, saya membantunya menjenguk anaknya. Tentu saja ada mobil yang menjemput. Kalau tidak, saya tidak akan datang. Kalau begitu, silakan pergi. Saya pergi ya. Baik, hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Haha. HMPH. Tidak heran Shen Zihan begitu sombong. Ternyata dia mendekati seorang lelaki kaya. Setelah aku mengirim bukti ke perusahaan, pasti akan membuatnya hancur. Om. Halo, saya dengar Pak Lu sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami datang khusus untuk menjengukmu. Pak Lu sakit, dia tidak menerima tamu. Silakan pulang, terima kasih. Ibu Presiden datang. Sudahlah, saya tidak pergi saja, supaya tidak membuat. Nona Si. Tuan Lu sedang menunggumu di dalam. Apa? Tidak mungkin Tuan Lu ingin bertemu dengannya. Tidak mungkin. Nona Zhang sudah datang. Aku tidak akan masuk. Kebetulan di rumah saya ada sedikit urusan. Tunggu sebentar. Ada urusan apa di rumah? Ayo kita masuk. Tidak perlu, Tuan Lu. Nyonya itu datang untuk menemui Anda. Lebih baik Anda istirahat saja. Nyonya apa? Ini aku, Tuan Lu. Saya adalah stylist pribadi Anda, Zhang Xinqiao. Hari ini saya datang khusus untuk membuat desain untuk Anda. Semua ini yang Anda ambil adalah dibuat khusus untuk Anda. Anda bisa memakai yang Anda suka. Anda bilang Anda siapa? Stylist pribadi Anda. Atau Anda yang langsung menunjuk saya lupa. Kamu jelaskan padaku apa yang terjadi. Itu, Tuan Lu. Bukankah sebelumnya Anda bilang bahwa desainer Shinjuku itu membuat Anda menandatangani desainer pribadi Anda? Betul sekali. Zhang Xinqiao. Jadi penghasilan yang dikonversi menjadi tetap juga miliknya. Aku sudah melihat naskah Jinsumu. Bagaimana bisa berubah menjadi desainnya? Itu desain saya. Saya letakkan di meja kerja. Besoknya entah kenapa sudah menjadi draft miliknya. Tuanmu, jangan dengarkan omong kosong Shen Zihan ini. Draft Jinsu memang desain saya. Saya pergi. Dengarkan saya. Saya selalu mengira magang yang diangkat menjadi karyawan tetap itu kamu. Dan aku juga selalu ingin kau menjadi penata gaya pribadiku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia
Tuan Lu, jangan sampai kau ditipu olehnya. Shen Zihan ini, di permukaan terlihat tidak berbahaya, tetapi sebenarnya di belakang adalah seorang wanita murahan yang menggoda pria tua. Aku sendiri yang melihatnya. Jangan coba-coba menipu semua orang. Jangan sembarangan menuduh orang. HMPH, saya menuduh sembarangan? Saya rasa kamu marah karena saya mengungkap kebenaran. Saya punya bukti yang membuktikan apa yang saya katakan itu benar. Cukup, saya sudah sangat jelas tentang siapa Shen Zihan. Huangsu, kenapa kamu hanya melongo? Bawa dia keluar. Shen Zihan, kamu. Saya tahu semua keburukan yang kamu lakukan. Kamu menghalangiku hari ini. Besok aku akan mengirimkan bukti ke grup, supaya semua orang tahu kamu itu seperti apa, pelacur. Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa aku harus mengaku? Baiklah, jika kamu bilang kamu punya bukti, maka tunjukkan padaku. Baik. Lihat saja, lihat saja. Tuan Lu, saya sudah menyelidiki. Ayah Shen Zihai hanyalah seorang pengantar makanan. Di rumahnya tidak ada kerabat kaya. Orang tua ini naik mobil yang begitu bagus. Dan dia bergaul akrab dengannya. Dua orang ini yang tidak jelas. Kalau bukan hubungan gelap, lalu apa? Apa yang kamu bicarakan ini? Baiklah, berapa harga air itu? Begitu membela dia, Nona Zhang, kemampuanmu untuk menyebarkan rumor memang luar biasa. Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu simpan semua omong kosong ini. Sayang, lihatlah tatapan kakek itu ke arah Shen Zihan. Sangat cabul. Ini pasti ada perselingkapan. Siapa yang akan percaya kalau kudongkel ini? Kau diamkan saja. Yang Gonglao tersesat apa? Biarkan dia lenyap, ya. Tuan Lu, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Nanti setelah semuanya jelas, saya akan beri penjelasan pada Anda. Ya, tidak usah, Tuan Lu. Hal kecil seperti ini tidak perlu merepotkanmu. Melihatmu sepertinya tidak akrab dengan Zhang Xinqiao. Kalian adalah pernikahan bisnis. Siapa yang bilang aku menjalin pernikahan? Bukankah dia tunanganmu? Jika aku salah, biarkan hukum yang menghukumku, dan bukan membuatku menikah dengan perempuan seperti itu. Jadi kamu berbalik. Iya, kalau tidak, bagaimana aku bisa tinggal? Kamu ngomong apa? Kenapa tiba-tiba jadi tentang aku? Apa? Apakah aku sebelumnya tidak cukup jelas? Baiklah, sekarang aku tanya kamu. Apakah kamu mau? Sebelumnya aku selalu berpikir kamu punya tunangan, takut salah paham. Jadi aku tidak memikirkan hal itu. Baiklah. Sekarang, apakah kamu bisa memikirkan dengan serius? Kalau begitu, aku akan pertimbangkan. Oh ya. Apakah Anda ingin melihat pakaian Anda untuk pesta bisnis dan politik minggu depan? Anda pasti harus membantu saya. Saya benar-benar tidak bisa memakai pakaian yang terlalu mencolok, seperti anak muda yang ceria pergi ke pesta bisnis dan politik. Mendukung keluarga lainnya. Seperti biasa. Deal. Saya sudah minta Departemen Keamanan menyelidiki hal itu. Perekaman pengawas pagi itu tidak tahu siapa yang telah mengubahnya dan menghapusnya. Data bisa dipulihkan. Saya akan meminta Departemen Teknis untuk mencobanya lagi. Jika dia bisa membuat Departemen Keamanan bekerja untuknya, dia pasti orang penting di perusahaan. Kiao, apakah kamu bertemu dengan Direktur Lu kemarin? Apakah Direktur Lu sama tampannya seperti di berita? Apa pendapat Direktur Lu tentang desainmu? Pak Lu sangat puas. Saya ingin memberi kabar baik kepada semua orang. Rekan kita Zhang Xinqiao telah terpilih sebagai kepala desainer gaun untuk aktris internasional, Emily. Pada hari Selasa depan, Emily akan datang ke perusahaan kita untuk menandatangani kontrak. Wow, Kiao, aku sangat iri padamu. Kiao,
Aku sudah menyukai Emily selama bertahun-tahun. Kamu harus membantuku mendapatkan tanda tangannya. Terima kasih atas pembinaan perusahaan terhadap saya. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Saya tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Ini juga merupakan salah satu proyek paling penting perusahaan kita saat ini. Jojo, lakukan saja dengan leluasa. Seluruh desainer perusahaan tersedia untukmu. Baik, terima kasih. Tenang saja, saya pasti akan melakukannya. Desainer di kelompok kita, dengarkan baik-baik. Setiap orang harus menyerahkan 3 desain dalam waktu 3 hari. Dan jelaskan ide desainnya. Kamu menyerahkan 10 desain. Dalam 3 hari membuat 10 desain. Apakah itu tidak terlalu banyak? Ya, jika dia terburu-buru. Kualitasnya sulit dijamin. Apa yang bisa dia desain yang bagus? Hanya sekadar mempermainkannya saja. Begitu ya, ternyata Jojo punya cara. Sepertinya dia akan menggunakan trik lama lagi. Saya punya cara untuk menangani masalah Zhang Xianqiao. Kamu bisa tidak usah terlibat dulu. Baiklah. Tenang saja, Jiu. Saya sudah merencanakan semuanya. Kalau kali ini saya bisa menjadi desainer Emily HMPH, pasti bisa menggantikan Shen Zihan. Shen Zihan benar-benar punya sedikit kemampuan. Sayangnya, naskah ini adalah milikku, asal aku menjadi desainer Emily. Lihat saja bagaimana kamu masih bisa bertahan di perusahaan. Terima kasih. Aduh, paman masih marah. Kamu membuat lelucon besar di depan CEO Lu. Aku masih harus membersihkan kekacauanmu. Bisakah tidak marah? Untungnya namamu sudah dilaporkan lebih awal kepada pasukan Emily. Meskipun Pak Lu tidak puas denganmu, pada saat seperti ini dia juga tidak bisa menggantikanmu. Kalau tidak, saya rasa kuota ini akan jatuh ke tangan si Zihan. Sialan, Shen Zihai selalu menekan saya. Gadis pirang ini memang sangat optimis. Dan Pak Lu perlakuannya sangat berbeda padanya. Kalau kamu benar-benar ingin menghadapinya, kamu harus berusaha lebih keras agar Pak Lu melihat nilai dirimu. Tenang saja, Paman, aku sudah merencanakan semuanya. Lihatlah, ini baru level mahasiswa diploma. Desainnya sangat kuno. Waktu aku di universitas, levelku jauh lebih baik dari ini. Kamu memang hebat. Syukurlah, Kiao punya kemampuan untuk merancang gaun dan sudah menyelesaikannya. Kalau tidak, kami akan membawa barang seperti ini. Wajah desainer Lu pasti akan dipermalukan oleh Shen Zihan. Iya, saya juga setuju dengan apa yang kamu katakan. Nona Emi. Ini gaun merah karpet yang saya desain untuk Anda. Silakan Anda periksa. Desain gaun ini terinspirasi dari karakter film Anda yang baru dinominasikan. Desain lehernya bisa menonjolkan keanggunan dan garis leher Anda yang panjang. Sudah cukup. Maaf. Bolehkah saya bertanya, apa yang tidak Anda sukai dari gaun ini? Saya bisa melakukan perbaikan. Gaunnya sangat indah. Jadi, ini adalah... Gaun ini sangat indah karena merupakan karya desainer mode terkemuka Milan,
Luka, yang dibuat 3 tahun yang lalu. Valentina pernah memakainya saat menghadiri festival film internasional tahun itu dan meraih penghargaan aktris terbaik. Nona, apakah Anda tidak tahu tentang ini? Ini pasti salah paham. Anak kami, Emily, pada tahun itu kehilangan kesempatan untuk meraih aktris terbaik. Iya, benar. Kesan tentang gaun ini terlalu mendalam. Kalian membawa desain seperti ini keluar. Apakah ini untuk memalukan kita? Nyonya Emily. Saya minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi tadi. Saya harap desain ini dapat memuaskan Anda. Nyonya Emily. Saya minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi tadi. Saya harap desain ini dapat memuaskan Anda. Shen Zihan, kamu. Siapa yang mengizinkanmu datang? Kau hanya seorang magang kecil, berani datang ke sini dan mengacau. Segera keluar dan diam. Saya sangat puas dengan desain gaun ini. Saya rasa kerja sama kita dengan perusahaan Lu bisa dilanjutkan. Saya tidak keberatan. Pengacara Amy. Ini pasti kesalahpahaman. Ini benar-benar kesalahpahaman. Dialah. Ini naskahnya. Dialah yang merencanakan untuk menjebakku. Maaf. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Kumohon, Zhang Xinqiang. Jangan bicara sembarangan. Desain itu jelas-jelas ada nama saudara perempuan dan kembar perempuanmu. Bagaimana bisa milikku? Itu milikmu. Kau tahu betul. Kau tahu bahwa keterampilanmu tidak sebanding. Oleh karena itu, kau sudah merencanakan dari awal untuk mencuri karya saya. Kau fitnah. Cukup. Nona ini. Saya ingin melanjutkan diskusi dengan desainer saya mengenai detail hadiah. Silakan keluar. Sundal. Semua ini adalah rencanamu untuk mempermalukanku, benar kan? Iya, semua ini adalah karena kamu sendiri. Bajingan. Memang. Kemampuanmu di desain memang ada. Tapi kau harus berpikir dengan jernih. Seperti kau yang tidak memiliki latar belakang sebagai desainer. Meskipun kau bisa mendesain 1 atau 2 karya yang bagus, tanpa dukungan perusahaan, kau akan sulit untuk maju. 3 hanya perlu Anda menamai gaun yang dirancang untuk Emily dengan nama Kiao Kiao. Bantu dia dengan tenang untuk menjadi desainer terkenal. Saya jamin Anda tidak akan dirugikan secara finansial. Dan sedikit kesuksesan juga akan mengangkat Anda. Pertimbangkan baik-baik. Apakah Anda setuju dengan syarat kami? Atau saya akan mengusir Anda dari perusahaan sekarang juga? Lagi pula, Emily sudah mendapatkan desainnya. Kamu sekarang pergi darinya juga tidak akan kehilangan apa-apa. Maaf. Saya menolak. Kalau begitu saya tidak bisa bersikap baik padamu. Kamu mau bersikap bagaimana? Kalau begitu saya tidak bisa bersikap baik padamu. Kamu mau bersikap bagaimana? Tuan Lu, bagaimana kamu bisa datang? Wang Su, kamu menyalahgunakan wewenang perusahaan. Sikapmu yang mencari keuntungan pribadi dengan kekuasaan tidak baik. Liu Zong, ini semua adalah salah paham, benar-benar salah paham. Tentang masalah di Dingtol tadi malam, kamu masih berani bilang itu salah paham? Kepala Huang, kamu benar-benar tebal muka. Membuatku ternganga. Apakah ini direkam? Masa depan. Rekaman ini, saya akan serahkan kepada media untuk disebarluaskan. Grup Lu akan mulai mengeluarkan Huang Su dan Zhang Xin hari ini. Seluruh industri akan memboikot mereka. Semua ini kau yang tidak berguna. Kau telah merugikan saya banyak. Tolonglah kambing itu.
Mohon bantuan Anda. Saya telah mengabdikan 10 tahun untuk perusahaan ini. Ada orang tua dan anak kecil yang harus saya urus. Anda tidak bisa memecat saya. Tolong, Pak Lu. Saya mohon Anda. Sulit bagi saya mendapatkan pekerjaan ini. Saya tidak bisa dipecat. Tolong maafkan saya sekali saja. Huang Su, kau membuatku menahan diri. Lalu saya ingin bertanya, saat kamu menyalahgunakan kekuasaan, mengandalkan kekuasaanmu untuk menindas staf. Apakah kamu pernah berpikir bahwa mereka juga memiliki keluarga yang harus diurus? Sekarang kau meminta agar saya menahan diri. Apakah saat itu kamu juga menahan diri? Cepat pergi. Benar-benar kita salah paham. Sen Zihan. Ternyata benar-benar Zhang Xinqiao yang mencuri hatinya. Kita benar-benar salah paham padanya. Sen Zihan, aku hari ini seperti ini semua karena kamu. Sen Zihan, aku hari ini seperti ini semua karena kamu. Jangan bilang begitu. Hari ini kamu seperti ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jika kau tidak serakah dan mencuri dari saya, kau hanya naik jabatan sedikit lambat. Tidak perlu sampai mengalami nasib seperti ini. Saya tidak setuju. Kau hanya lulusan diploma. Kau tidak unggul dari lulusan diploma di mana-mana. Bagaimana? Bukankah kau sendiri yang berkata, siapa yang tertawa terakhir yang akan menjadi pemenang? Jelas sekali kamu hanyalah seorang pecundang. Kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu pencuri yang tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan di jalan kami? Cepat pergi. Iya, kamu dan pamanmu yang tidak tahu malu sudah dipecat. Cepat pergi. Kepala Departemen Desain, Huang, telah dipecat karena perilakunya yang tidak pantas. Jabatannya diambil alih oleh rekan baru, Sen Zihan. Dan sesuai dengan keinginan Direktur Lu, Sen Zihan juga akan menjabat sebagai stylist pribadinya. Senzu, kantormu sudah dibersihkan. Kamu bisa membawa perlengkapan kantor dan menyusunnya di sana. Baik, saya akan merapikannya. Baik. Oh, Pak Sen, Bapak biarkan saja. Kami yang akan membantu Bapak untuk menerima. Ya, Bapak istirahat sebentar. Kami akan memanggil Bapak dengan baik. Itu merepotkan. Oh, tidak merepotkan. Ayo. Itu, Kepala Sen. Kejadian sebelumnya adalah kesalahan kami, tapi saat itu kami semua ditipu oleh Zhang Xinqiao. Jangan salahkan kami. Iya. Kami semua mengira dia didukung oleh Jenderal Lu. Siapa yang berani menentangnya? Siapa yang tahu wanita hina ini begitu berani? Bahkan berani menyamar dalam hal seperti ini. Memang kami yang tidak tahu. Semuanya salah kami yang tidak tahu. Ibu masa depan presiden perusahaan adalah Anda. Memang kami yang tidak tahu. Semuanya salah kami yang tidak tahu. Ibu masa depan presiden perusahaan adalah Anda. Jika tidak ada yang mengurusiku, apakah aku pantas untuk kalian bully? Kamu menyesalinya padaku. Aku menerimanya, tapi harap kamu paham. Perusahaan ini berbicara dengan kekuatan. Kumpulkan pikiranmu dan kerjakan hal-hal yang baik. Jangan selalu berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Lancarkan pekerjaanmu. Lihat apakah masih ada yang tidak memuaskan. Saya akan menyusun ulang semuanya untuk Anda. Ya, sudah cukup baik. Susah payah, kamu duluan sibuk ya? Oke. Ayah, lihat kantor baru saya. Nanti saya juga akan memiliki kantor.
Yang. Kenapa Anda datang? Apakah ada instruksi dari Pak Lu? Anda kali lalu mendesain jas untuk makan malam Pak Lu sangat disukai. Kali ini dia mengirimkan beberapa permintaan desain kepada Anda. Antara lain 3 set jas musim gugur, 3 set pakaian santai, dan 2 set pakaian untuk acara makan malam. Kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi duluan. Anda sibuk. Menunjukkan modal saja, uang ini ternyata tidak mudah didapat. Belum pulang ya? Bukan karena kamu yang memberi kutukan. Total ada 8 gaya penampilan. Ada dasi dan peniti. Perhiasan berbagai jenis di kerah lengan. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Mengapa marah padaku? Apa yang saya kompensasi untukmu? Naik gaji. Apakah kamu orang yang paling romantis? Karena alergimu, bisakah kamu memikirkan cara lain? Wangi sekali, apa ini? Silakan nikmati. Untuk gelas anggur ini, kita rayakan promosi dan kenaikan gajimu. Ternyata, mulut yang makan orang, setan. Sekarang aku melihatmu juga tidak begitu mudah dipahami. Aku bercanda. Apa hanya ada 1 set peralatan makan? Paket pasangan. Oh. Mungkin paket ini ada promo diskon hari ini, jadi menguntungkan. Oh, saya mengerti. Itu karena paket pasangan. Jadi, mereka hanya punya 1 set peralatan makan. Pasangan biasanya saling memberi makan, bukan? Restoran ini menggunakan 1 set peralatan makan yang lebih ramah lingkungan. Tidak. Mungkin begitu. Haha. Ayo lanjutkan. Tidak, tidak pergi. Ibu. Bukankah kamu yang mengusirku terakhir kali? Terakhir kali itu salahku. Suatu hari nanti, aku akan suruh Yang Guo menambahkan kata istri di tanganku. Lift khusus untuk CEO dan istri. Siapa istrimu? Apa yang terjadi? Elevatornya CEO rusak. Halo, ada yang bisa membantu? Elevatornya CEO rusak. Mohon bantuannya, datang ke sini sebentar. Baik-baik, segera datang. Nampaknya dia memiliki fobia terhadap ruangan tertutup. Kamu baik-baik saja? Bagaimana pertanyaanku yang terakhir kali aku tanyakan? Sudah kau pikirkan? Ya. Tuan Lu, selamat. Yang Haizu. Kalau tidak salah ingat,
Tuan Lu belum ganti pakaian selama 3 hari ini, kan? Dulu Tuan Lu selalu ganti pakaian setiap hari. Ini tiba-tiba, hemat yang tidak terduga. Bukankah keuangan perusahaan kita bermasalah? Kau bicara apa sih? Kau juga tidak tanyakan dulu. Ini dirancang khusus oleh calon istri presiden untuk presiden. Itu sebabnya dia tidak mau ganti. Akhirnya total kami tidak lagi menjadi janda abadi. Pak Sen tidak ada rencana untuk malam ini setelah jam kerja, kan? Tidak, kenapa? Pak Lu besok akan menghadiri pesta penting di Hotel Minglai. Jika Anda tidak memiliki rencana setelah jam kerja, harap sertakan diri Anda bersama dia. Tidak masalah, saya akan menemaninya. Han, selamat ulang tahun. Saya hampir lupa hari ini. Aku tahu kamu tidak peka terhadap angka. Tidak apa-apa, jika kamu tidak ingat, aku yang akan mengingatkanmu. Nona Xiaolan, selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kami siapkan untukmu, ayah dan aku. Kue fondant kesukaanmu. Terima kasih, ayah. Terima kasih, paman. Seharusnya sudah saatnya untuk mengganti panggilan. Ganti panggilan apa? Mari perkenalan ulang. Orang ini juga bernama. Jangan-jangan dia adalah Lu dari grup Lu itu? Ya, benar. Dia adalah teman sekolah ayahku yang tidak ada. Paman, aku juga punya alasan tersendiri. Awalnya hanya ingin merasakan kehidupan, tidak menyangka. Ketika aku pertama kali melihatmu, aku merasa kau sangat cocok menjadi menantu perempuan keluargaku. Tidak heran kau menyuruhku untuk mengikuti wawancara di perusahaan Lu. Apakah ini hasil yang sudah ditentukan untuk kita berdua? CK, menantu perempuan keluargaku memang cerdas. Bocah ini punya selera yang sama bagusnya dengan saya, hahaha. Sepertinya semua orang sangat senang bermain ya. Sayangnya, keluarga Lu kalian akan segera menghadapi bencana besar. Semua orang sangat senang bermain ya. Sayangnya keluarga Lu kalian akan segera menghadapi bencana besar HMPF. Sen Zihan, kamu cukup berbakat bisa menjalin hubungan dengan presiden keluarga Lu. Bahkan Li Zhang yang mengantar makananmu naik ke pucuk dedaunan dan berubah menjadi burung phoenix. Tidak bisa menandingi mulutmu yang selalu bisa menyedot darah. Cuci atau tidak cuci? Hari yang indah, anak-anak kotor ini. Pergilah, kau. Kau itu apa sih? Lu Huai. Kau masih mengira kau adalah Lu Zong dari keluarga Lu yang tak terkalahkan itu? Aku beritahu kau, aku sudah bekerja sama dengan Liu Hua dari M Negara untuk menghapuskan saham keluarga Lu kalian. Cepat. Kalian hanya akan menjadi orang miskin yang tidak punya apa-apa. Bukan hanya tidak punya apa-apa, mungkin dia bahkan terlilit utang. Dia maksudnya apa? Apakah saham kita merugi? Menggunakan cara penurunan seperti ini untuk bersaing, bahkan tidak untukku. Lalu bagaimana? Menang ya menang. Anak muda dari keluarga Yun, kan? Liu Hua memang selalu tidak memilih cara. Bekerja sama dengan dia hanya akan merugikan diri sendiri. Pada akhirnya, yang mendapatkan keuntungan hanya Liu Hua seorang. Apakah ada dendam yang dalam? Untuk apa semua ini? Siapa kamu? Nona Sen benar-benar mudah lupa. Kami sudah pernah bertemu. Kamu yang jadi satpam itu, dia juga adalah ketua grup Lu. Kau adalah ayah misterius dari Lu Huai. Oh, sungguh senang bertemu denganmu, Paman. Hahaha, aku mengakui kau benar. Tindakan ini akan merugikan kami secara finansial. Namun, apa masalahnya? Aku memberitahu kau, ini adalah dendam yang mendalam. Aku dan Lu Huai memiliki dendam yang mendalam. Lu Huai,
Kamu sebelumnya berulang kali menipuku dan menghinaiku. Ingin menempatkan keluarga Lin kita dalam bahaya. Ini bukanlah dendam yang sangat mendalam? Kamu pantas untuk itu? Kamu masih merendahkan aku di sini? Apa salahnya merendahkanmu? Aku. Kamu hanyalah seorang putra kedua yang tertutup oleh bayang-bayang leluhur keluargamu. Aku dari grup Lu memberi kamu sepotong nasi. Kamu bisa hidup. Aku dari grup Lu menendangmu. Kamu mati. Kamu sudah menghubungi Liu Hua. Lalu bagaimana? Bicara. Kak Li, dia hanya berpura-pura menjadi pria modis. Dia hanya ingin membuatmu marah. Baiklah. Saya mendengar orang berkata bahwa keluarga Lu tidak bisa diremehkan di peta. Saya ingin melihat seberapa kokoh itu. Coba saja. Saudara-saudara, saya tahu kebanyakan dari kalian adalah pemegang saham keluarga Lu. Tapi apa yang saya katakan barusan pasti kalian dengar. Kalian memilih untuk mengikuti Lu Huai sampai akhir. Sampai saham kalian menjadi kertas mati. Atau lebih baik berpindah ke pihak yang benar sejak dini, hidup dengan bijaksana. Semua orang pintar akan tahu apa pilihan mereka. Lin Kai. Apakah pada akhirnya ini adalah urusan kita berdua? Mengapa melibatkan semua orang, hilang seluruh harta benda? Bagaimana caranya untuk berhenti? Aku melibatkan mereka. Aku sialan sedang menyelamatkan nyawa mereka. Sen Zihan, kamu tahu, menyerah ya? Baiklah, syaratku tidak berubah. Turun dan minta maaf. Saya bisa memilih untuk mengampuni. Saya akan mengambil alih untuk putri saya. Jangan melibatkan Lu Jia, haha. Kau pikir kau bisa begitu saja? Kau pantas. HMPH, kalau tidak ada yang bisa disepakati, pergi saja, pergi ke neraka kau ini. Saya hanya ingin melihat kalian semua seperti anjing yang terjebak dalam keputusasaan. Ulang tahun, sialan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada apa-apa. Semua orang yang mengenal saya, Lu Huai, tahu cara saya bertindak. Jika terus memberikan dukungan, tidak akan meninggalkan. Saya pasti akan mengingatnya. Tapi jika ada yang berani menusuk dari belakang, maka itu adalah kesalahan saya, Lu Huai. Tidak sopan, Tuan Lu. Kami semua mengerti maksud Anda. Tenang saja, Yin Kai. Dia sudah keterlaluan. Kami tidak akan membiarkan orang itu menang. Benar, Tuan Lu. Kalian membawa kami untuk meraih kekayaan besar. Bagaimana mungkin kami membalas budi dengan cara yang buruk? Benar, Tuan Lu. Anda tenang saja. Terima kasih atas dukungan kalian. Setelah badai ini berlalu, saya, Lu, pasti akan mengadakan jamuan untuk deposit kalian. Jamuan hari ini cukup sampai di sini. Tinggalkan tempat dulu. Ayo makan kue. Si ulang tahun kecil. Kamu ini mengadakan 2 pesta. Sedangkan aku malah merusak pesta ulang tahunmu. Kamu bilang gimana? Sudah seperti ini masih bercanda. Pada akhirnya, semuanya dimulai karena diriku. Mengapa selalu memikul beban sendiri? Bukankah saling bertarung di dunia bisnis itu biasa? Lagi pula, aku adalah pacarmu. Aku harus melindungimu, itu seharusnya. Mengapa kau? Baiklah. Serasi sekali. Benar-benar serasi sekali. Dengan Tuan Lu yang merawat Xiao Han seperti ini, aku pun tenang. Malam sebelum kemarin masih satu persatu menyatakan kesetiaan. Hari ini aku menerima kabar. Banyak orang menjual saham pasar properti, dan diam-diam diambil alih oleh Liu Hua. Tidak ada yang mencatat nama mereka terlebih dahulu. Baiklah, kita bereskan perhitungannya nanti setelah musim gugur. Tapi, apakah Lucy kali ini benar-benar dalam bahaya dan kesempatannya sudah terlewatkan? Oh iya. Aku sudah menyiapkan hadiah untuknya. Tolong antar untukku. Baiklah. Untunglah biasanya pengeluaran aku sedikit. Uang yang kuperas dari Lin Kai juga masih ada. Tidak tahu apakah uang ini cukup. Apakah Chen Supervisor bersedia masuk? Masuk.
kau datang tepat waktu. Ini berikan kepada Lu Fan. Ini apa? Yang terpenting baginya sekarang adalah menampung saham. Pasti sedang kekurangan uang. Kartu ini berisi uang yang saya tabungkan selama bertahun-tahun. Jumlahnya tidak banyak, tapi seharusnya cukup untuk keadaan darurat. Kamu terlalu baik kepada Tuan Lu. Cinta kalian berdua sangat mengharukan. Kamu seorang pria besar. Kenapa gampang sekali menangis? Ngomong-ngomong, kamu mencariku? Ya. Ini hadiah ulang tahun yang dia siapkan untukmu beberapa hari yang lalu. Dia lupa membiarkan saya memberikannya kepada Anda dan Anda akan menerimanya. Aku akan keluar dan menangis sebentar, hahaha. Hahaha. Manajer Sen memberi saya kartu ini setelah dia mengatakannya. Dia akan meminjamnya jika dia mengatakan itu tidak cukup. Hahaha. Jadi Anda adalah kartu. Saya juga dengan tulus tersentuh oleh manajer Sen. Kalian berdua yang saling mengejar cinta ini. Sungguh, aku menangis sampai mati. Haha, tidak juga. Maksudmu apa? Aku juga ingin bertanya padamu, maksudmu apa? Apakah uang untuk properti yang kau berikan padaku ingin memberitahuku bahwa aku masih bisa hidup mewah tanpa dirimu? Lalu kamu, kenapa kamu memberikan semua harta milikmu padaku? Sen Zihan, aku belum kalah, kau ingin sekali menemani saya bangkit kembali, ya? Ada apa? Kepercayaan dirinya barusan. Aku kira dia pergi untuk memergoki perselingkuhan. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Pihak lawan itu, semuanya mau menerima uang suap. Hasilnya, pihak lawan tidak mau menerima rokok itu. Tidak akan bertengkar lagi kan? Ah. Masalah antara presiden dan nyonya. Kita yang menjadi karyawan sebaiknya tidak ikut campur. Sudah, ayo. Jangan menangis, jangan menangis. Ah, maaf. Kamu tidak boleh membuat rencana untukku tanpa izin. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Diterima, pemimpin. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai. Kencangkan dompetmu itu, simpan untuk yang berbicara. Apa itu? Itu mewakili Liu Hua. Liu Zong, tolong hormati saya sedikit. Kamu itu apa sih? Xiao Lu Zong. Kenapa kamu bicara dengan emosi yang begitu besar? Aduh. Saya sebut kamu keponakan besar saja. Lagi pula, kau segera bukan lagi tuan muda Xiao Lu. Liu Hua, Liu Dato. Kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa kau sejak awal sudah berdebat dengan junior? Tidak murah. Pada akhirnya, sekarang aku memegang 30% saham grup Lu. Tetap saja aku pemegang saham mayoritas dan ketua dewan direksi. Selama aku masih ada. Lu Hui adalah presiden grup Lu. Tidak heran Xiao Muzong begitu tenang. Ternyata ada kamu sebagai penopang di sini. Tapi, apakah Li Zong dan Xiang Zong sudah memberitahumu? Kedua orang itu akan segera menyerahkan saham mereka kepadaku. Hari ini, Dewan Direksi akan membahas serangkaian perubahan personel setelah aku menerima saham dan menjadi ketua grup. Kalian berdua juga merupakan pemegang saham lama di grup Lu. Hari ini membuat keputusan seperti ini. Agak di luar ekspektasi saya. Tuan Lu, kami juga tidak punya pilihan. Dalam beberapa hari ini, harga saham turun terlalu parah. Anda harus tahu, semua kekayaan kita ada di dalamnya. Ya, jalan ini pasti akan hancur. Tapi tidak bisa menarik semua orang ke neraka bersama-sama. Sekarang kau bilang hal ini. Bagaimana kau bisa masuk ke Dewan Direksi?
Kau hanya seorang kepala departemen kecil. Apa kualifikasi yang kau miliki untuk berada di sini? HMPH. Tidak mungkin Om Lu. Kamu benar-benar percaya bahwa krisis kota Lu saat ini bisa diselesaikan oleh seorang gadis kecil? Saya tidak percaya menantuku. Apa aku harus percaya padamu, seorang penipu tua yang penuh dengan kebohongan? Apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Kita adalah perempuan. Tuan Lu, dalam situasi seperti ini, jangan biarkan seorang gadis kecil keluar dan bermain teka-teki. Jika kamu masih punya cara lain, segeralah tunjukkan. Ya, jika memang tidak ada cara lain, kita juga hanya bisa mengikuti Direktur Liu. Silakan Anda dan Direktur Lu turun dari panggung. Pengusaha mencari keuntungan. Jangan salahkan kami. Saya masih baru. Memang tidak memiliki kualifikasi untuk muncul di dewan. Tetapi jaring langit sangat luas dan tidak ada yang luput. Saya sebagai warga negara Tiongkok, tentu saja memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk menindak pelanggar hukum. Mohon maaf jika mengganggu. Mohon pengertiannya. Baiklah. Apa yang ingin kamu katakan? Di sini tidak ada pelanggar hukum. Kamu tidak berpikir bahwa semuanya sudah sempurna, kan? Bolehkah saya bertanya, siapa polisi yang mengenal Chen Ying? Sebenarnya perusahaan adalah berkomplot dengan perusahaan lain untuk bersaing secara tidak sehat dan melakukan kecurangan keuangan. Anda sebagai penanggung jawab, silakan ikut saya untuk diselidiki. Bukan saya yang melakukannya, saudara polisi. Dia yang melakukannya. Ini semua karena dia, ini yang saya lakukan. Mengenai apa yang kamu katakan, yaitu, kamu yang menunjuk saya, kenapa tidak mengakui? Kamu sendiri yang bilang dalam 3 tahun harus mengalahkan keluarga Lu. Jadi kamu mencari saya untuk monopoli pasar. Semua ini kamu yang suruh saya lakukan, Siri. Kau berani mengkhianati aku? Semua ini adalah perbuatanmu. Kau punya hak apa untuk memarahiku? Kalau grup Chen berbuat curang, tapi ketahuan menipu, bagaimana mungkin ayahmu mengirimmu untuk menggoda aku? Bagaimana mungkin aku bisa sampai ke titik ini? Kau omong kosong. Ngomong-ngomong, aku memang seharusnya berterima kasih karena ini membuatku cepat menyadari. Kau pikir kau baik-baik saja. Kau telah membantu banyak. Apakah kau juga harus membantu saya? Aku dan kamu hanya mitra bisnis. Aku tidak peduli dengan masalahmu. Memang benar, orang-orang seperti kita berkumpul bersama. Rekan-rekan lainnya, mohon bantuannya untuk membawa mereka pergi. Bukan, Pak Liu. Pak Liu, kamu tidak bisa bersikap seperti ini kepadaku, Pak Liu. Baik-baik. Pagi tadi, kita melihat pertunjukan yang luar biasa. Tapi sepertinya kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan akuisisi saham kita, Pak Lu. Lihat Pak Liu, dia terlihat sangat tenang dan percaya diri. Mungkin di dalam hati merasa senang. Kami telah membantu Anda menyingkirkan 2 orang yang mengganggu. Haha. Kepala Sen berbicara dengan benar. Bagaimanapun juga, dalam masalah akuisisi saham ini, mereka juga telah memberikan banyak bantuan. Jika semuanya berhasil, saya harus memberikan mereka sedikit keuntungan. Tapi mereka dibawa pergi oleh polisi. Lalu, apa keuntungan yang bisa saya pilih? Akhirnya, saya harus berterima kasih padamu. Sayang sekali tentang apa yang ingin Anda lakukan. 1 bulan yang lalu menyewa orang untuk membunuh. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang hidup dan mati dalam lagu ini? Saya bersaksi bahwa ini bukan hidup dan mati dalam lagu. Aku bersaksi bukan untuk berpura-pura. Bagaimana bisa kamu? Sebenarnya aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Kamu mengandalkan dirimu di negara untuk mempermalukan artis wanita dengan semena-mena. Perbuatan yang tak tahu malu ini bahkan lebih rendah dari binatang. 3 tahun yang lalu, kamu memaksa seorang penyanyi kecil yang dibuli. Akibatnya, penyanyi itu melompat dari gedung dan bunuh diri keesokan harinya. Peristiwa ini. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Karena dia adalah adikku.
Selama bertahun-tahun aku telah menyelidiki penyebab kematian adikku. Aku sangat berterima kasih kepada Tuan Lu yang telah datang membantuku. Bukti atas tuduhan sudah aku serahkan kepada polisi M negara. Segera kamu akan pergi. Tuan Lu, catat seumur hidupmu. Kamu hanya bisa menunggu untuk menanggung ganti rugi besar dan mati di penjara. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Dia tidak boleh mati sebelum utangnya dilunasi. Saudara-saudara, meskipun saya hanya seorang aktor, tapi saya memiliki pengaruh di dalam dan luar negeri. Saya berjanji di sini, selama kalian bersedia terus mendukung Tuan Lu dan Xiao Han, saya bersedia menjadi duta merek pakaian wanita di bawah grup Lu secara gratis selama 3 tahun. Cantik, tidak perlu seperti ini. Kamu sudah mempertimbangkan dengan matang, kan? Jika kamu menjadi duta merek pakaian wanita grup Lu, maka duta merek untuk merek sejenis lainnya selama 3 tahun bisa jadi kerugian yang tidak sedikit. Lo, saya sudah mempertimbangkannya dengan sangat jelas. Bantuan Lu dan Xiao Han tidak bisa diukur hanya dengan uang. Kau sebenarnya mau membawaku kemana? Nanti sudah sampai, sudah hampir sampai. Sudah dekat. Han, kau maukah menikah denganku? Setuju dia, janji padanya, janji padanya, janji padanya. Oh,